Hai, selamat malam Besti Cuans. Apa kabar? Suara saya kedengaran jelas nggak? Oke. Selamat malam Besti Cuans. Apa kabar di malam hari ini? Kembali lagi di Instagram Live Cuans. Malam hari ini bareng saya, Muhammad Gibran. Nanti kita Instagram Live bareng dengan Mas Fajar Sidik Hidayatullah CFP. Jadi ngomongin soal saham-saham yang menarik di tahun politik. Tapi sebelum kita ngomongin saham-saham menarik di tahun politik, saya mau ingetin lagi tentunya buat Besti Cuans untuk di aplikasi Cuans, kamu bisa opening akun-akun atau opening akun sekuritas. Mau NH Korindo, kamu bisa dapetin cashback Rp100.000, Mirai Aset Sekuritas gitu ya, atau Mirai Sekuritas gitu, itu kamu bisa dapetin bonus Cuans coin up to Rp150.000. Terus juga Semesta Indovest ekstra Rp50.000 Cuans coin. Terus kalau Sukor Sekuritas, cashbacknya itu Rp100.000. Kalau pakai Saya Kaya atau buka akun Saya Kaya via aplikasi Cuans itu dapat reksadana Rp15.000. Dan mau ingetin lagi, disclaimer on, Instagram live kita malam hari ini tuh semuanya bersifat edukasi, nggak ada ajakan jual atau beli satu saham. Kita juga atau join Cuans atau Cuans juga tidak menerima titip-titip dana, cuma menerima titip doa supaya cuan terus ya. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak menerima titip dana, oke? Jadi malam hari ini kita itu mau ngomong sama Mas Fajar Sidik Hidayatullah CFP, Certified Financial Planner. Beliau adalah founder Seni Pasar Modal, penulis 3 buku yang bisa dibeli di Gramedia, ada The Art of Mr. Market, ada juga Millennial Investing, terus teknik rahasia analisa teknikal saham. Kita langsung undang malam hari ini, apakah sudah bergabung bersama kita Mas Fajar? Coba ya. Oke. Mas Fajar Sidik. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Fajar. Alhamdulillah baik. Apa Ini suara kabar? aman ya? Alhamdulillah. Aman. Suara saya aman nggak? Iya, soalnya di sebelah gedung ini tuh ada orang lagi kayak hajatan gitu Mas. Aman. Jadi takutnya kedengeran. Soalnya saya kedengar, tapi nggak. Oke, aman-aman ya. Jadi Besti Cuans, kita mau ngomongin malam hari ini soal saham-saham menarik di saat, atau saham-saham menarik saat musim politik. Ngomongin tahun politik ya. Ini udah mulai nih genderangnya. 2024 kan udah mulai pemilihan, kalau saya nggak salah Februari itu Pilpres dan juga pemilu, terus di November itu adalah pilkada. Jadi dalam 1 tahun ada 2 kali ya perhelatan politik yang kita lalui bersama. Nah, biasanya pasar modal itu ya ada sedikit banyaknya sentimen juga berpengaruh terhadap pergerakan pasar modal, terus juga pergerakan market, emiten-emiten yang terkait dengan mungkin calon atau bakal calon presiden, cawapres, atau siapapun itu gitu ya. Nah, ini biasanya ada pergerakan di dalamnya. Nah, kita mau ngomongin soal itu bareng Mas Fajar. Mas Fajar ini saya perkenalkan sedikit lagi. Beliau adalah founder dari Seni Pasar Modal dan juga penulis 3 buku yang bisa dibeli di Gramedia, The Art of Mr. Market, Millennial Investing, dan juga Teknik Rahasia Analisa Teknikal Saham. Jadi buat Besti Cuans, kita udah kenalan nih sama Mas Fajar. Mas Fajar, kalau kita ngomongin soal market yang bisa dikatakan sebentar lagi nih akan memasuki tahun politik, bahkan genderangnya udah ditabuh mulai tahun 2023 ini. Menurut Mas Fajar mungkin bisa diceritain juga ya, kalau mungkin ada gambaran secara historical juga gimana sih biasanya market tuh di setiap perhelatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ke siapa, disebutannya apa nih, Mas? Oke. Salam kenal untuk Besti Cuan di menuju weekend di Sabtu Minggu. Mungkin dari 1 minggu itu banyak pergerakan saham yang menarik ya. Pergerakan saham yang menarik, salah satunya ini yang tadi disebut ya di pembukaan oleh itu adalah saham-saham di tahun politik itu sendiri gitu. Nah, saya Fajar Sidik, tadi Fajar Sidik bisa panggil Fajar aja gitu. Bisa panggil Fajar terkait apapun teman-teman yang terkait saham. Mungkin udah lama saya nggak aktif di Instagram ataupun di sosial media. Insya Allah juga mungkin aktif kembali gitu.
Balik ke pertanyaan tadi terkait yang namanya sektor tadi Mas ya. Ya. Oke, terkait mungkin pertama terkait di tahun politik dulu ya. Jadi untuk terkait di tahun politik ini sendiri dari sektor-sektor secara historis ya. Jadi secara historis sektor-sektor yang menarik ya di tahun politik kalau saya lihat track recordnya dari tahun 2004, 2009, 2014 dan terakhir di 2019 dari sektor-sektor tersebut sebenarnya Mas yang paling menarik itu ada dua sektor. Pertama itu adalah sektor consumer goods. Yang kedua adalah sektor finance. Walaupun pada tahun 2023 ini kencang banget ya. Kencang banget isu-isu mengenai redominasi, isu-isu terkait inflasi, dan lain sebagainya macamnya terhadap finance. Tetapi histori nggak bisa bohong nih. Dua sektor ini merupakan dua sektor yang secara tahun politik, apalagi udah mulai masuk kampanye nanti di bulan Agustus, udah mulai pendaftaran, udah mulai bisa kampanye segala macam, walaupun sekarang udah dimulai gitu. Nah, itu udah mulai kelihatan kerasa kok. Sektor consumer dan sektor finance itu menjadi salah satu primadona gitu. Secara historis nih. Historis di tahun 2004, consumer itu berada di 11,43% kenaikannya selama periode kampanye. Selama periode kampanye. Tahun 2008, 105,39%, 2014 22,21%, tahun 2019 sekitar 11-15%. Nah, begitu juga dengan keuangan. Keuangan juga mencatatkan secara grafik itu menarik juga. Itu berada keuntungan di tahun atau pertumbuhan di tahun 2004 itu sekitar 69,61%, tahun 2008 70,94%, tahun 2014 35,41%, dan tahun 2019 sekitar 15%. Itu jadi dua sektor ini dari keseluruhan sektor, dua sektor ini yang paling menarik menjelang tahun politik, apalagi udah mulai masuk fase kampanye. Gitu sih Mas, pembuka dari awalnya. Jadi financial dan juga consumer goods. Oke, dua sektor ini financial dan juga consumer goods. Kenapa menarik Mas? Ini mungkin jadi pertanyaan, apakah karena tingkat konsumsi masyarakat meningkat dalam artian karena mungkin banyaknya dalam artian bagi-bagi sembako gitu ya, jadi banyak nih emiten-emiten consumer, retail dan lain-lainnya nih yang terkecipratan. Baik, seperti hal itu. Gimana? Ini menarik nih. Kenapa consumer good dan keuangan? Pertama mungkin terkait consumer good dulu. Kenapa consumer good? Kita tahu kampanye itu identik dengan tadi sembako ya. Artinya partai-partai politik itu membeli misalkan dalam jumlah sekian banyak, yaitu misalkan beras atau segala macamnya, lalu dikasih ke warga-warganya. Artinya ya mungkin setiap satu orang warga, misalkan saya itu bisa misalkan sehari ataupun seminggu bisa 5 kilo, dengan ditambah itu bisa jadi 10 kilo, 15 kilo, segala macamnya. Artinya di sini konsumsinya, demand-nya menjadi meningkat. Hukum lagi, kataris paribus, kalau demand meningkat, akhirnya harga menjadi naik. Dan ini menyebabkan akhirnya harga consumer good rata-rata itu mengalami kenaikan yang luar biasa. Begitu juga dengan sektor keuangan. Kenapa keuangan? Ya, kita ketahui juga lah, nggak bisa bohong, di beberapa pemilu sebelumnya itu, untuk bisa menggerek massa nih, untuk datang kampanye, ya, datang kampanye, itu biasanya setelah selesai itu ya sukalah disisipin dikit-dikit gitu buat ongkos, setidaknya buat ongkos pulang gitu, ongkos pulang. Artinya di sini ada tambahan yang didapatkan oleh seseorang gitu. Akibat ya sekedar kampanye bisa jadi hobi atau memang secara sukarela mendukung partai tersebut gitu atau mendukung calon tersebut gitu. Pulangnya mendapatkan amplop nih untuk apa? Kebutuhan sehari-harinya. Artinya uang beredar lebih banyak. Uang beredar lebih banyak. Artinya apa? Artinya saya bisa lebih banyak untuk belanja, untuk konsumtif lagi. Walaupun secara ilmu finance itu nggak baik ya. Uang masuk bukan harus uang keluar juga harus sama gitu. Tapi bawah tingkat konsumtif itu lebih tinggi. Ada uang masuk ya udah. Uang digatal kalau nggak dibelanjain. Akhirnya, kenapa sektor keuangan dan sektor consumer good ini saling beresonansi dan akhirnya sama-sama mengalami kenaikan di tahun politik. Gitu, Mas.
Iya, apalagi mungkin juga kalau kenaikan harga, kenaikan konsumsi juga bisa berdampak terhadap economic growth ya. Jadi pertumbuhan ekonomi kita yang karena ditopang fundamental ekonomi kita yang ditopang dengan konsumsi domestik, jadi secara tidak langsung juga mempengaruhi gitu ya. Jadi ada di satu sisi kalau konsumsinya meningkat berarti Betul ya banget. pendapatan masyarakatnya meningkat gitu ya. Entah ada spending dari mungkin partai politik atau lain-lainnya. Nah, ngomongin juga tahun politik nih Mas, mungkin menarik juga ketika kita melihat bahwa pelaku pasar juga mungkin akan mempertimbangkan terkait dengan sustainable pembangunan berkelanjutan. Karena kan kita tahu bahwa pemerintahan selama 10 tahun Pak Jokowi ini banyak banget proyek ya, infrastruktur yang gila-gilaan, pembangunan jalan tol, pemindahan ibu kota negara, terus juga pembangunan, wah banyak banget deh infrastruktur yang dibangun selama Pak Jokowi ini, bendungan dan lain-lain. Tentunya ini akan berdampak terhadap emiten-emiten terkait. Mau itu konstruksi, di dalamnya itu kan banyak banget emiten pendukungnya, semen-semen lah, apalah, dan segala macamnya gitu kan. Ini kan juga ada sedikit banyaknya benang merahnya juga. Nah, apakah pelaku pasar juga sangat mempertimbangkan yang namanya pembangunan berkelanjutan guna memastikan juga bahwa proyek-proyek yang udah direncanain, proyek-proyek yang udah berjalan, ini tuh akan terus berjalan dan emiten-emiten yang mendapatkan proyek ini ya akan Ini menarik mendapatkan nih Mas, keuntungan. terkait hal ini nih. Ini mungkin ada dua sudut pandang sih Mas ya sebenarnya. Jadi sudut pandang seorang investor sama sudut pandang seorang trader. Dua hal ini berbeda gitu. Oke, kalau yang tadi Mas sampaikan itu sudut pandang sebagai seorang investor yang memastikan berkelanjutan. Kalau dari sudut pandang investor, dari hal itu dia akan lebih wise, artinya aware dan segala macam dalam memasukkan dananya ke yang berhubungan dengan keberlanjutan tersebut. Karena kenapa? Karena bisa jadi switching policy, bisa jadi kebijakan yang berubah gitu. Kebijakan yang berubah terhadap beberapa hal gitu. Bisa jadi yang sekarang mungkin menjadi prioritas pada saat mengganti rezim itu menjadi bukan skala prioritas lagi gitu. Ataupun bisa hal-hal lainnya yang menyebabkan di luar uncontrollable gitu sebagai seorang investor. Artinya dengan hal-hal tersebut seorang investor akan melihat lebih wait and see. Kira-kira ini lebih ke cocokologi bisa, menerawangologi bisa, bebas kayak gitu. Jadi kita ya lihat aja perpolitikan sekarang, kira-kira arahnya kemana sih? Kira-kira siapa yang menang sih? Apakah dia mendukung gitu dengan kebijakan sekarang ataupun benar-benar switching? Itulah yang dilihat oleh seorang investor. Lagi Mas, kalian lihat itu dari sisi trader. Kenapa? Kalau dari sisi trader, artinya ini kita setidaknya ada nih sampai pergantian rezim. Artinya ada sampai tahun 2024 pergantian di bulan Oktober. Di bulan Oktober ada 1 tahun sisa atau 1 tahun lebih sisa yang dimana pemerintah akan menyelesaikan sebelum switching policy itu, gitu. Buruknya terjadi switching policy. Artinya dia akan melanjutkan, ia menyelesaikanlah program-program yang baik. Contoh misalkan infrastruktur yang misalkan memang bisa ditargetkan sebelum ganti rezim itu harus diselesaikan. Lalu misalkan ada program yang lagi mulai dinaikkan oleh pemerintah terkait yang namanya kendaraan listrik. Mungkin itu akan menjadi sekian targetnya, sekian segala macam targetnya sebelum berganti kebijakan lainnya. Artinya dari si trader ini peluang untuk masuk 1 tahun, kurang lebih 1 tahun sampai bergantian rezim itu untuk bisa yang namanya mendapatkan cuan dari kebijakan-kebijakan tersebut gitu. Jadi ada dua sisi yang dilihat berbeda gitu, Mbak. Oke, nah ini menarik nih Mas soal view-nya kalau misalnya as a investor. As a investor itu kan biasanya juga mempertimbangkan stabilitas politik sebagai salah satu penunjang stabilitas ekonomi. Begitupun sebaliknya juga stabilitas ekonomi juga sangat menunjang stabilitas politik. Nah, kalau ketidakpastian kan amat sangat tidak disukai pelaku pasar ya. Uncertainty itu nggak disuka banget sama pelaku pasar. Otomatis pelaku pasar juga akan cenderung dalam artian mungkin price in atau mungkin mulai mengukur juga 1 atau 2 hal dari
kemungkinan yang bisa terjadi, misalnya ada pergantian policy atau enggak polisinya terus diteruskan gitu. Jadi pelaku pasar juga apakah akan mulai price in gitu, atau mungkin mulai mengukur seberapa dalam sih kalau misalnya terjadi perubahan policy, dan juga seberapa baik juga kalau misalnya policy yang ada sekarang ini dilanjutkan. Seperti itu dia akan mengukur sih Mas. Jadi dia akan mengukur kalau misalkan konsepnya itu adalah growth mindset ya. Jadi dia kalau sifatnya itu adalah growth, dia pengen duitnya bertumbuh dengan skala besar, bukan yang konservatif ya. Kalau konservatif, udah mau bodoh, dia mau di blue chip aja udah beres gitu. Tapi kalau dia pengen yang namanya growth, artinya dia ada pilihan di second liner selain di first liner ya, gitu. Artinya di sini ada tantangan untuk gagal atau saham tersebut turun. Oleh karena itu dia akan melihat kebijakan-kebijakan tersebut gitu. Dia akan selalu memantau peta perpolitikan yang ada di Indonesia seperti apa, stabilitas politik di Indonesia seperti apa gitu. Apa yang lagi diarahkan gitu, lagi kemana nih trennya. Walaupun misalkan sekarang survei itu mengarah misalkan ke salah satu calon gitu. Apakah salah satu calon ini itu visi misinya sesuai dengan visi misi di kebijakan saat ini gitu. Itu akan diukur sama mereka dengan peta segala macam tolak ukur yang mungkin antara saya dengan Mas ataupun dengan misalkan saudara saya sendiri, itu akan berbeda aspek yang dilihatnya dalam suatu emiten. Begitu juga misalkan adalah apakah ini saatnya masuk, ini saatnya keluar, segala macam itu benar-benar banyak faktor yang dilihat kalau dalam dunia perpolitikan, karena nggak stabil. Contoh misalkan kita salah satu calon A nih, ia mempunyai saham A, misalkan menarik, kita masuk, tiba-tiba jedreng, gara-gara karena politik ini sangat sensitif dengan isu dikit karena disebar oleh buzzer, jebret langsung turun kayak gitu Mas. Jadi ini ada dua simalakama, tergantung gimana jenis tipe resiko investor. Apakah dia tipe yang moderate, apa dia tipe yang konservatif, atau dia tipe yang agresif. Itu akan berbeda dalam penentuan judgement-nya. Oke, jadi memang hal itu yang akan menjadi sebuah penentu bagaimana menentukan judgement juga terkait dengan arah dan juga sikap nantinya sebagai pelaku pasar atau investor mungkin, atau mungkin trader juga di tahun politik di tahun 2024. Tapi seberapa, kalau menurut Mas Fajar nih, seberapa aware sih sebenarnya pelaku pasar itu atau investor ya, utamanya mungkin ya pelaku pasar modal itu terhadap ya tahun politik, terus juga kondisi perubahan rezim, atau mungkin juga kondisi pergantian pemimpin, pucuk pimpinan di satu negara gitu ya, yang tentunya akan membawa sedikit banyaknya juga ada polisi-polisi mungkin yang baru atau mungkin yang diubah. Seberapa aware ini ada beda case Mas ya. Antara 2004, 2009, 2014, 2019 dan saat ini. 2004, 2008, 2014 itu secara statistik pasar modal di Indonesia itu adalah asing dibandingkan lokal. Artinya di sini asing lebih aware terhadap lokal, akhirnya kenaikan yang luar biasa tajam. Tadi saya jelaskan 2019 lebih turun sebenarnya, walaupun naik, tapi lebih turun dibandingkan 2004, 2009 sama 2014. Karena kenapa? Dia mulai menguasai statistik, apalagi setelah COVID ini, yaitu adalah domestik. Kalau secara statistik 2019 itu sendiri nggak beda jauh antara domestik dengan lokal, domestik dengan asing, itu nggak beda jauh. Tapi 2023 secara statistik itu udah mulai agak sedikit jauh gitu, agak sedikit ibarat misalkan 56-44 gitu. Jadi agak sedikit mulai menjauh statistik di mana domestik mulai menguasai. Di mana kita harus menakar nih, dalam hal ini adalah psychology marketnya seperti apa. Psychology market berbeda antara asing dengan lokal. Asing lebih psikologinya itu adalah dia aware terhadap perpolitikan dia, fundamentalisme seperti apa. Karena kenapa? Uangnya juga banyak dari situ yang masuk. Beda halnya dengan retail. Retail ini uangnya terbatas nih. Digit-digitnya terbatas, nominalnya terbatas. Banyak kepala. Akhirnya apa? Untung dikit cabut, untung dikit cabut, untung dikit cabut. Ada isu dikit, langsung jatuh. Kayak gitu, Mas. Jadi di sini ada beda perpolitikan karena beda petanya sendiri di 2023 itu adalah karena milenial, karena domestik lebih banyak, dan secara statistik 1 juta investor di tahun pada masa COVID ya 2020 sampai 2022 itu milenial Indonesia Gen Z-nya itu udah mulai aware dengan yang namanya
pasar modal, sudah mulai masuk ke dunia pasar modal. Dengan sosial media yang luar biasa banyak, berita yang kita belum tentu itu mungkin bisa jadi hoax yang dikirim oleh buzzer, tapi itu udah cukup untuk menggoyangkan gitu suatu saham dengan jebret. Jadi cukup menarik sebenarnya di tahun 2023 karena Gen Z yang menguasai di dalam peta dalam pasar modal Indonesia saat ini gitu. Oke, dan kalau kita lihat juga peta pemilih di 2024 itu generasi milenial dan juga Gen Z juga menjadi kontributor besar untuk kantong-kantong suara kalau kita melihatnya. Otomatis ada keterkaitan juga ya Mas, karena kan Gen Z dan juga milenial yang sedang berada di atas angin atau di atas awan lah ya ceritanya, dengan ya beberapa milenial yang tajir, kaya, dia punya duit banyak gitu kan, banyak banget sekarang kan pertumbuhan milenial yang kaya raya gitu. Nah, ngomongin soal hal itu juga ya Mas, kalau kita melihat di di tahun politik 2024 nanti kan ini ada irisan ya antara 2023 dan 2024. Sejak 2022 lalu kalau saya pantau ya, market tuh agak sideways sampai dengan sekarang juga pergerakan IHSG secara overall itu kan sideways nih Mas. Otomatis ada irisan antara sideways-nya market di 2023 ini dengan tahun politik. Nah, melihat kondisi yang saya bisa katakan agak abu-abu ya di 2023 ini, kalau Mas Fajar sendiri gimana? Dalam menghadapi tahun 2023 sampai 2024. Kalau dibilang abu-abu, berarti ini Mas berarti dari sisi investor nih ngelihatnya. Jadi makanya saya harus dua sisi sih ngelihatnya gitu. Kalau dari sisi investor apa sisi trader? Kalau dari sisi investor, ya benar itu abu-abu gitu. Masuk bisa jadi karena kalau secara ini sendiri ya tadi istilah stabilitas politik itu sangat mengganggu gitu. Pada saat turun, kalau seorang investor, ya saatnya hajar masuk kan. Kalau dia sebagai value investor. Beda lagi kalau ada growth investor, wah ini peluang untuk masuk. Ataupun bisa jadi wait and see. Lihat siapa kebijakan selanjutnya. Jadi ada berbeda sisi yang dilihat. Baik itu value investor ataupun growth investor. Tapi kalau dari sisi trader, itu beda lagi yang dilihat Mas. Ini bukan abu-abu, ini kesempatan gitu. Kenapa? Arti sideways, IHSG sideways, artinya di sini ada peluang. Jadi kalau dari sisi kacamata trader, sideways artinya ada kestabilan dalam menentukan titik poin masuk, titik poin keluar. Lebih stabil. Enggak seperti mungkin kalau Mas mengalami ya di tahun 2023 awal ataupun di tahun 2022 ya, tahun 2022, itu saham-saham yang fundamentalnya baik ya, yang kita bilang blue chip atau first liner, gorengan, yang harganya dari 6.000 atau dari 4.000 bisa ke 1.200 gitu loh. Itu udah kayak gorengan gitu, harga sahamnya. Mudah naik, mudah turun gitu. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi peluang sebenarnya di tahun 2023 ini. Oke, jadi bisa dikatakan Mas Fajar ya, apa sih momentum yang paling dinantikan oleh pelaku pasar gitu ya di tahun politik ini dan menjelang tahun politik juga? Oh, di sini suaranya nggak jelas. Emang suara nggak jelas ya Mas ya? Kalau di saya jelas sih Mas suara Mas Fajar. Oke, terkait tadi momentum ya. Momentum yang paling dinantikan pada saat ini sebenarnya ya, kalau dari sisi trader pada saat pengumuman calon. Ini kan itu, pengumuman calon. Karena kenapa? Kalau salah satu calon itu memiliki afiliasi dengan beberapa emiten,
yang akan mendongkrak emiten tersebut. Sekarang aja saya mencatat ini kalau seorang investor, momentum yang paling dinantikan apa? Pada saat diketok. Oke, jadi ada momen-momen yang dinantikan gitu terkait dengan tahun politik dan tergantung view juga sebagai pelaku pasar. Apakah you are as a investor atau mungkin sebagai as a trader, itu beda view juga tuh atau beda pandangannya juga. Oke, Besti Cuans, kalau Besti Cuans mau bertanya nih, saya persilakan ada kolom Q&A di bawah. Kamu bisa taruh pertanyaan kamu di bawah ya di kolom Q&A. Nanti saya bantu naikin dan dibantu jawab juga sama Mas Fajar. Tapi sebelumnya saya mau nanya lagi nih, Mas Fajar, kalau tahun politik dengan pasar modal juga kita tahu bahwa sekarang tuh ya bisa saya katakan hampir semua pengusaha gitu ya, suara pengusaha juga adalah di partai politik. Kita tahu ya, ya misalnya grup MNCN gitu kan punya partai politik juga, terus juga ya beberapa pelaku pasar gitu ya, atau mungkin beberapa investor, mungkin misalnya juga Sandiaga Uno dengan Saratoganya, terus juga siapa lagi ya, Pak Erick Thohir gitu yang digadang-gadang juga maju di Pilpres 2024 nanti dengan Mari dan Abahnya juga. Nah, melihat dengan emiten-emiten yang ada kaitannya dengan orang-orang yang bisa dikatakan mungkin akan menjadi kontestan, mungkin ya saya katakan. Nah, apakah ini juga sedikit banyaknya juga akan memiliki efek terhadap emitennya? Hmm. 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 Oke, jadi boosternya cukup besar juga kalau kita melihat nanti di tahun politik juga. Nah, ngomongin juga soal 2024 nih, Mas. Mungkin bagi Besti Cuan ada pertanyaan, saya naikin dulu. Oke, untuk pemilu kali ini Mas Fajar sendiri ngincar apa? Boleh share nggak? Wah, boleh nggak, Mas? Ya, boleh, boleh, boleh.
Mhm. Hmm. Oke, berarti menarik banget nih, harus benar-benar jeli ya, harus benar-benar jeli, harus benar-benar melihat gimana perkembangan tahun politik ke depannya, seberapa banyak isu yang menjadi pertimbangan dari pelaku pasar, dan juga seberapa besar juga pengaruh dari isu atau mungkin sentimen, terus juga pergantian pucuk pimpinan di satu pemilihan gitu, atau mungkin juga dengan pembangunan berkelanjutan. Berarti bisa dikatakan kita tuh harus benar-benar cerdas keuangan. Kita harus belajar keuangan sedini mungkin, secepat mungkin. Jangan pernah menunda-nunda untuk belajar keuangan, jangan pernah menunda-nunda untuk berinvestasi. Jadi kalau mau ikut webinar cerdas keuangan usia muda, ini ada ya tanggal 19 Juli hari Rabu 2023 jam 10.00 WIB gratis. Gratis bener nggak? Iya Mas Fajar, kuotanya juga terbatas ya kalau saya lihat. Juli, 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 Juli. Hmm. 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 Oke, itu berapa jam Mas di webinar cerdas keuangan ya belajarnya? Benar banget. Jadi benar-benar harus aware terhadap keuangan, mulai berinvestasi sedini mungkin, dan kalau di tahun politik, kalau tadi kata Mas Fajar itu dua sektor yang menarik, consumer goods dan juga finance atau perbankan. Tapi disclaimer on lagi buat Besti Cuans, segala keputusan berada di tangan Anda sebagai pelaku pasar, kami cuma memberikan gambaran. Jadi kalau buat jual beli ya terserah dari Besti Cuans gitu ya, kita cuma memberikan gambaran. Nah Mas Fajar, berarti bisa dikatakan pergantian pucuk pimpinan nanti, perombakan kabinet menteri, dan juga perombakan pejabat-pejabat terkait yang punya posisi strategis dan penting guna terus melanjutkan pembangunan atau justru mungkin merubah policy yang ada saat ini, itu sangat-sangat perlu diperhatikan Pak oleh pelaku pasar juga. Mhm. Mhm.
Jadi kalau Mas Fajar saat ini lagi suka atau senengnya sektor apa nih? Hmm, Oke, oke. Berarti itu yang menjadi apa namanya? Itu yang jadi perhatian dari Mas Fajar juga ya di tahun politik ini. Jadi Mas Fajar kalau utamanya juga melihat bahwa ada shifting juga ya dari energi fosil, fosil gitu ke energi renewable energy. Iya, secara global juga. Hmm. Jadi itu menarik, tapi akankah yang selama ini dikatakan oleh pemerintah dengan melakukan hilirisasi, terus juga membangun produksi industri manufaktur dalam negeri lebih bergeliat, akankah ini menjadi sebuah daya tawar juga dan daya tarik juga bagi para pelaku pasar atau investor juga? Mhm. Mhm. Oke, jadi Mas Fajar kalau milih satu emiten atau milih saham, apa sih yang paling jadi pertimbangannya? Apa yang benar-benar diperhatiin? Mhm. Oke, jadi mungkin bisa tambahan lagi nggak, Mas? Pesan dari Mas Fajar buat Besi Cuans nih dalam menyambut tahun politik, gimana sikapnya dalam menentukan arah investasinya atau arah tradingnya di tahun politik ini? Mhm. Mhm.
Berarti Besti Cuan benar-benar harus aware dengan tahun politik ini, harus memperhatikan segala bentuk, segala macam hal yang terjadi di tahun politik, mulai dari siapa yang menjadi kontestannya, terus bagaimana hasilnya nanti, dan setelah hasilnya juga akan berdampak juga terhadap apakah pembangunannya akan berkelanjutan atau justru mungkin ada perubahan policy. Jadi benar-benar Besti Cuan harus belajar untuk mengatur keuangan lebih baik dan juga lebih bijak. Jadi jangan lupa, saya mau ingetin lagi, bisa join webinar di minggu depan bersama Mas Fajar, Rabu 19 Juli 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat via Zoom, gratis dan kuotanya terbatas. Jadi buruan, harus langsung daftar. Oke Besti Cuans, nah Besti Cuans, karena waktu kita juga terbatas, Mas Fajar juga waktunya terbatas tentunya di malam hari ini, saya mau ngucapin terima kasih buat insight-insightnya, terima kasih buat gambarannya seperti apa pasar modal di tahun politik ini. Semoga kita semua bisa survive, terus konsisten membukukan cuan dan nggak usah konflik. Gitu ya Mas Fajar? Benar-benar. Thank you banget nih Mas Fajar untuk waktunya di malam hari ini. Semoga sehat dan juga cuan selalu. Sampai jumpa Mas, jangan lupa ikutan kelas ya Besti Cuan. Bye-bye.